Baik adik-adik semuanya, selamat bertemu kembali. Ya, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang teori relativitas khusus Einstein. Jadi seperti apa kita akan coba kupas, tentunya dalam bahasa yang mudah-mudahan bisa memudahkan kalian untuk memahami konsep teori relativitas khusus Einstein ya. Kita akan mulai dari sebuah pertanyaan adik-adik ya. Apa sih arti kata relatif? Relatif ini pengertiannya adalah tidak mutlak. Ya, jadi Einstein mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini itu tidak mutlak. Segala sesuatu bisa berbeda nilainya, bisa berbeda hasilnya kalau diamati oleh pengamat yang berbeda-beda. Einstein bicara lebih jauh dari itu. Dia bicara tentang konsep gerak. Einstein bilang bahwa gerak itu pun relatif. Sesuatu dikatakan diam atau sesuatu dikatakan bergerak tentunya bisa berbeda-beda, tergantung dari siapa yang mengamati. Nah, misalkan saya punya kasus seperti ini. 3 orang anak naik sepeda tandem. Ya, kemudian ada anak keempat, anak D, berdiri di pinggir jalan menyapa si anak. Pertanyaan saya, anak B dan C itu dalam keadaan apa ya adik-adik? Ya, apakah mereka dalam keadaan diam atau mereka dalam keadaan bergerak? Nah, disinilah konsep relativitas itu berlaku, adik-adik ya. Perlu kita pahami, kalau saya runut kembali ke materi awal kita belajar fisika di kelas 10, sebuah benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan jarak antar kedua benda tersebut. Nah, untuk itu, maka bisa kita katakan, menurut si A, B dan C dalam keadaan diam, sementara D dalam keadaan bergerak. Kenapa seperti itu? Karena selama mereka bertiga naik sepeda, jarak antara A dengan B, jarak antara A dengan C, itu tidak akan terjadi perubahan. Tapi sebaliknya, jarak antara A dan D, mereka akan berubah. Nah, maka dikatakanlah, menurut A, B dan C dalam keadaan diam, D dalam keadaan bergerak. Sebaliknya, kalau kata D beda lagi. Nah, D mengatakan bahwa ketiga yang di atas sepeda tersebut dalam keadaan bergerak. Nah, disinilah konsep relativitas itu tadi adik-adik ya. Jadi yang betul yang mana? Si B dan C-nya diam atau bergerak? Keduanya benar. Kenapa bisa benar? Karena keduanya bicara pengamatan dalam kerangka acuan yang berbeda. Sekarang, kalau misalkan kita sudah paham bahwa konsep gerak itu relatif. Kalau gerak saja relatif, tentunya kecepatan pun akan relatif juga. Oke? Jadi, kita akan bahas pertama kali tentang relativitas kecepatan. Tadi kita sepakat ya, bahwa A mengatakan B dan C dalam keadaan diam. Berarti kecepatan B dan C sama dengan 0. Ya. Tapi D mengatakan ketiga anak itu bergerak. Berarti kecepatan B dan C tidak 0. Nah, berarti kecepatan juga relatif. Bisa berbeda tergantung siapa yang mengamati. Nah, misalkan kita ambil sebuah kasus seperti ini adik-adik ya. Dikatakanlah di sebuah planet ada seorang pengamat P, dia melihat keluar angkasa, dia amati ada 2 pesawat yang bergerak. Ya, dia pertama lihat pesawat A berkecepatan VAP. Apa itu arti VAP ya adik-adik? Nah, untuk memudahkan, saya sebut dengan istilah VAP adalah kecepatan pesawat A relatif menurut si P. Jadi maksudnya adalah kecepatan A kalau dilihat si P, itu nilainya adalah VAP. Ya. Kemudian ada pesawat B. Nah, pesawat B bergerak dengan kecepatan VBP. Nah, kecepatan VBP artinya adalah kecepatan pesawat B menurut si P. Jadi kata si P, kecepatan pesawat B adalah VBP. Pengamat mengamati pesawat A. Pengamat juga mengamati pesawat B. Logikanya, kedua pesawat ini pun bisa saling mengamati satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan saya mau tahu, jadi berapa kecepatan pesawat A teramati oleh pesawat B? Ya. Nah, jadi adik-adik, penulisannya kita sepakati dulu ya. Jadi kalau saya mau cari berapakah kecepatan pesawat A, saya tulisnya VA. Tinggal sekarang pengamatnya siapa? Kalau pengamatnya adalah B, maka saya tuliskan VAB. Ya. Tapi kalau misalkan pengamatnya adalah si P, maka VAB. Nah, begitu juga misalkan kecepatan pesawat B, maka saya tulis VB. Tinggal sekarang ini kata siapa? Kalau misalkan kecepatan B dilihat oleh si A, maka saya sebutnya VBA. Tapi kalau kecepatan pesawat B dilihat oleh pengamat, maka kita sebut sebagai VBP. Oke, kira-kira bisa dipahami adik-adik ya? Nah, jadi kalau VAB artinya apa? Kecepatan pesawat A dilihat oleh pilot di pesawat B. Persamaan yang akan kita pergunakan, saya tuliskan seperti ini adik-adik. Bahwa VAB sama dengan VAP ditambah dengan VPB dibagi 1 ditambah VAP dikali VPB dibagi dengan C kuadrat. Nah, persamaan ini adik-adik jangan dihafal mutlak.
Karena persamaan ini nanti bisa berubah tergantung kita mau carinya siapa. Apakah kita mau cari VAB, atau kita mau cari VBA, atau kita mau cari yang lain. Ya. Nah, yang penting adalah bagaimana cara kita menciptakan persamaan ini. Saya beri contoh, misalkan saya mau cari berapakah kecepatan pengamat, oke, kalau menurut pilot di pesawat B. Saya mau cari seperti ini misalkan. Caranya adalah, nah, VPB itu kan kita bicara PB. Oke, sisipkan yang belum kita sebutkan. Ada 3 entitas terlibat di sini. Ada pesawat A, ada pesawat B, dan ada pengamat B. Yang belum kita sebut adalah A. Saya sisipkan A di tengah sini. Maka di atas kita gunakan yang 2 pertama. Jadi di sini adalah VPA, saya tambahkan, kemudian yang berikut. Ini dia, VAB. Kita bagi dengan 1 ditambah. Tinggal yang 2 ini kita tulis ulang di sini. Tapi mereka dikalikan. VPA dikali dengan VAB, saya bagi dengan C kuadrat. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah berapakah besar VAB? Nah, kalau besar VAB berarti antara A dan B kita sisipkan si P di tengah-tengah. Ya, kita sisipkan P di tengah-tengah, maka kita dapatkan VAB nanti sama dengan apa? VAP di sini ditambah dengan VPB di sini per 1 ditambah dengan VAP dikali dengan VPB dibagi dengan C kuadrat. Ya, nah semoga bisa dipahami adik-adik ya, bagaimana cara membuat persamaannya berdasarkan kasus soal yang sedang kita hadapi tentang konsep relativitas kecepatan. Kita akan coba lihat satu contoh soal untuk lebih memahami konsep dari relativitas kecepatan Einstein. Kita coba lihat soal berikut. Nah, baik adik-adik, setelah tadi kita sudah membahas tentang konsep dari relativitas kecepatan, nah kita akan coba menyelesaikan satu contoh soal sebagai berikut. Ya. Dikatakan di soal, menurut pengamat di sebuah planet, ada 2 buah pesawat luar angkasa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Jadi, saya sangat menganjurkan untuk menyelesaikan soal-soal tentang relativitas kecepatan, kalian sebaiknya membuat ilustrasi sederhananya. Karena kita akan bicara konsep vektor di sini. Nah, jadi misalkan saya lukiskan seperti ini, ya. Ada sebuah planet di sini, kemudian ada pengamat, dan ada 2 pesawat antariksa A dan B bergerak mendekati planet tersebut. Ya, soal mengatakan kecepatan pesawat tersebut masing-masing VA 0,5 C dan VB-nya adalah 0,4 C. Disinilah pentingnya kita menggambar adik-adik ya. Nah, jadi dari gambar kita bisa lihat konsep vektornya. Di situ dikatakan kecepatan A adalah 0,5 C. Tentunya ini kan menurut si pengamat. Ada di kalimat pertama. Ya. Nah, jadi saya bisa tuliskan bahwa kecepatan pesawat A menurut pengamat, saya sebut VAP, ya. Jadi VAP-nya adalah bernilai 0,5 C. Sementara dari vektornya kita bisa lihat bahwa kecepatan A saya lukiskan ke arah kanan, maka dia saya beri nilai positif. Ya. Nah, sementara pesawat B dikatakan di soal kecepatannya 0,4 C. Tentunya ini pun menurut pengamat. Nah, jadi saya tuliskan di sini adalah VB menurut pengamat 0,4 C. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, B kita gerakan ke arah kiri. Kita lukiskan dengan gerakan ke arah kiri. Maka tentunya dia harus bernilai negatif. Nah, disinilah perlunya menggambar adik-adik. Soal mengatakan, menurut pilot di pesawat A, berapakah besar kecepatan B? Ya, nah hati-hati ya. Yang ditanya adalah besar kecepatan pesawat B. Ada di penggalan kalimat terakhir. Ya, menurut pilot di pesawat A, besar kecepatan pesawat B adalah. Jadi yang kita mau cari adalah berapa sih VB menurut A? Ya, berapakah kecepatan pesawat B menurut A? Nah, dari persamaan yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa katakan bahwa VBA itu sama dengan VBP, kita tambah dengan VPA, saya bagi dengan 1 ditambah dengan VBP, saya kali dengan VPA, kita bagi dengan C kuadrat. Nah, ini persamaan yang akan kita pergunakan. Ya, ini persamaan yang akan kita pergunakan. Oke, saya butuh VBP. VBP kita sudah punya. VBP adalah minus 0,4 C.
Ya, nanti tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Tapi saya juga butuh VPA, sementara di soal adanya VAP. Nah, ini mudah adik-adik ya. Jadi pada saat kita butuh VAP, sementara kita punyanya VPA, kita hanya perlu merubah tandanya saja. Jadi jika VAP positif 0,5 C, artinya VPA-nya sama dengan negatif 0,5 C. Nih dia. Ya. Oke, sekarang saya sudah punya VPA, saya sudah punya VBP, kita mau cari VBA. Maka apabila saya masukkan ke dalam persamaan, saya akan memiliki persamaan bahwa VBA itu akan sama dengan VBP, VBP-nya adalah minus 0,4 C, di sini adalah minus 0,4 C, saya tambah dengan VPA. VPA-nya adalah minus 0,5 C, minus 0,5 C. Gitu ya. Terus kita bagi dengan 1 ditambah dengan minus 0,4 C, saya kali dengan minus 0,5 C, saya bagi dengan C kuadrat. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini, saya dapatkan minus 0,4 C ditambah minus 0,5 C adalah minus 0,9 C. Ya, saya bagi dengan 1 ditambah min dikali min adalah plus, 0,4 dikali 0,5 adalah 0,2, C dikali C adalah C kuadrat, kita bagi dengan C kuadrat. Ya, nah maka kita bisa coret C kuadratnya. Oke, C kuadrat ini saya coret dengan C kuadrat yang ini. Ya, sehingga kita dapatkan hasil akhir adalah minus 0,9, saya bagi dengan 1 ditambah 0,2 adalah 1,2 C. Ya. Nah, apa arti tanda minus ini adik-adik? Ya, jadi kalau kita bicara tentang gambar yang sudah kita buat ini, di mana A ke arah kanan dan B ke arah kiri, ke arah kanan kita beri nilai positif dan ke kiri negatif, saya dapat di sini negatif, artinya kecepatan pesawat B menurut pilot di pesawat A adalah bergerak ke arah kiri. Ya. Nah, soal dia minta adalah besar kecepatan. Artinya kita tidak terlalu peduli mengenai apakah dia positif atau negatif. Begitu soal nanya besar kecepatan, kalian tinggal memberikan tanda mutlak di sini. Nah, oke? Nah, berarti minusnya nanti akan hilang. Sehingga tersisa 0,9 saya bagi dengan 1,2, saya perkecil, kita dapatkan 3/4 C atau 0,75 C. Nah, inilah kecepatan pesawat B diamati oleh pilot yang berada di pesawat A. Oke, semoga dipahami untuk konsep relativitas kecepatan ini adik-adik. Nah, nantikan lanjutan dari pembahasan kita tentang relativitas khusus Einstein. Terima kasih.